الفاتحة بنية الهدى والملوك والرشد وتوبة النص وصلاح الجسد والروح بنية السلام والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى جميع النعم. الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عبرة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sidang salat subuh berjamaah Masjid Jami Kota Simpruk yang sangat saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Kota Simpruk beserta segenap staf dan jajarannya yang terus berjuang di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat untuk beribadah, berinvestasi akhirat di masjid ini. Insyaallah kemakmuran masjid yang kita ciptakan ini akan berdampak barokah buat kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para asatid, para sesepuh, para orang tua-tua kita sekalian, biasanya yang tua-tua mojok di sono. Kayaknya yang muda jangan duduk di sono, ntar ketularan tua. Insyaallah kita doain semuanya diberikan syahat wal afiyah, panjang umur, dan kita semuanya juga senantiasa diberikan oleh Allah taufik untuk senantiasa juga bersemangat dan istiqomah beribadah di masjid yang kita cintai ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang belum ke masjid mudah-mudahan ya digugah hatinya oleh Allah, diringankan langkah tangan dan kakinya untuk bisa ke masjid. Yang udah ke masjid istiqomah, amin, sampai mati ya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Idul Adha, saudara-saudara, ya baru saja kita melewatinya, merayakannya. Itu di dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hai Muhammad Rasulku, kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau nikmat yang amat sangat banyak. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah.
dan siapa yang membencimu mereka itulah al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Idul Adha ini saudara-saudara sesuai dengan ayat tadi, ini adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya fasholli li rabbika itu salat Idul Adha. Ya, wanhar itu adalah idul kurbannya, berkurban setelah sholat Idul Adha sebagai bentuk kesyukuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas segala nikmat yang tadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bahasa orang kita itu kayaknya Allah lagi mungkit begitu saudara, ngebangkit. Hai Muhammad Rasulku, aku sudah memberikan kepada engkau nikmat yang amat sangat banyak. Apa yang tidak aku berikan kepada nabi-nabi yang lain, aku berikan kepada engkau. Keistimewaan yang tidak aku berikan kepada yang lain, aku berikan kepada engkau. Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Bahkan tidak ada satupun nabi yang diundang secara langsung menerima firman Allah secara langsung tanpa adanya hijab dan tanpa adanya perantara, melainkan Nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan umat beliau pun ya dikatakan oleh Allah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai umat terbaik. Sudah beliaunya terbaik, umatnya juga dikatakan oleh Allah sebagai umat terbaik. Nah, inilah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar itu seperti mengungkit-ungkit, saudara. Surga itu haram dimasuki oleh para nabi manapun sebelum dimasuki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Surga itu haram dimasuki oleh umat manapun sebelum dimasuki oleh umatnya Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Itu karunia nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Makanya sholat Idul Adha dan kurban itu sebagai kesyukuran beliau, karena memang Allah menyuruhnya, saudara-saudara. Nah, ini khusus untuk beliau. Bagaimana untuk kita sebagai umatnya? Sama. Ya, Idul Adha dan kurban kemarin sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Atas apa? Atas nikmat di mana Allah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barokah-barokah, keistimewaan, kebaikan-kebaikan, keutamaan, kelebihan dan keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, tentu kita sebagai umatnya pun mendapatinya. Kenapa? Karena beliau adalah pimpinan kita, beliau adalah panutan kita. Maka apa yang Allah berikan kepada beliau, kita sebagai umatnya kebagian, saudara-saudara. Allahumma amin ya rabbal. Nah, makanya mudah-mudahan Idul Adha kita semuanya kemarin, sholatnya, kurbannya, Allah terima sebagai wujud kesyukuran kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah ridho kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah teguhkan iman Islam di dalam dada-dada kita sampai kita meninggalkan alam dunia yang fana ini. Allahumma amin ya rabbal. Hari ini pembubaran panitia ya? Hah? Iya tuh, makan-makan tuh ya. Yang tua-tua diundang makan sate kambing ya. Kolesterol Pak Ustaz, dagingnya makan, kolesterolnya jangan. Ya, gitu ya. Ya, saya izin, saya tidak bisa ikut karena hari ini saya ada acara tasyakuran ultah travel saya yang di Mampang
ultah yang ke-25 pas jam 9 juga Pak. Jadi saya mohon maaf tidak bisa ikut makan-makan ya, syukuran dan pelepasan pembubaran panitia. Insyaallah acaranya sukses semua ya. Amin. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, terbaru kita menyaksikan perang terbuka semakin nyata gitu ya Pak ya. Udah terang-terangan nih saudara-saudara, udah pada main bom-boman begitu ya. Bagaimana Zionis ini menyerang salah satu negara ya yang sebetulnya sangat jauh dari negara mereka, itu Iran ya, dan saling membalas saudara-saudara. Solidaritas yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia internasional ya ini luar biasa kepada Palestina. Bahkan ada satu gerakan menembus blokade yang dilakukan oleh Zionis untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi semuanya tergugah, semuanya terpanggil ya. Ini panggilan moral ini Bang. Ya, jadi sekat agama ya, sekat kesukuan ini udah nggak ada lagi. Ini betul-betul ini sudah moral ya. Ini udah kemanusiaan saudara-saudara. Hanya orang-orang yang sudah hilang rasa kemanusiaannya, yang tidak peduli dengan nasib dan keadaan orang-orang yang ada di Palestina. Terlebih kita sebagai umat Islam semestinya harus lebih menunjukkan ya rasa kepedulian ini. Karena di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa kasih sayang, persaudaraan, tolong menolong di antara kita sesama orang yang beriman ini, sesama orang Islam ini kamatsalil jasad, bagaikan satu badan. Kalau satu sakit semuanya akan merespon rasa sakit itu. Ya, artinya tidak ada perbedaan di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun kita, apapun suku bangsanya, status sosialnya, dari manapun dia, kalau dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia saudara kita, saudara. Ya, jangan ada sekat-sekat yang menjadikan kita ya tidak mau membantu saudara kita dengan mengatakan oh dia mah jauh, dia mah bukan sebangsa dan senegara dengan kita ya. Jangan begitu. Kalau dia imannya sama dengan kita, sama-sama muslim, kita wajib membantu dan menolong saudara kita, karena keadaan persaudaraan kita terhadap mereka itu ya tidak dibatasi oleh sekat jarak ya. Kamatsalil jasad, laksana satu badan. Kalau sama yang lain saja kita dituntut untuk ma'ruf, berbuat yang baik, apalagi terhadap sesama saudara-saudara kita. Nah saudara-saudara, melihat kekejaman Zionis Yahudi ini di Israel ini saudara-saudara, yang sudah melewati batas ya akal sehat saudara. Ini ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahuda, bahwa tidak akan tiba hari kiamat sampai ya, kalian orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Fa yaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu mi wara'il hajar wasyajar. Lalu kalian membunuh mereka, orang-orang Islam ini, Muslim ini. Dan orang-orang Yahudi itu berlarian, bersembunyi di balik batu dan pohon. Wa yaqulul hajar aw syajar, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, fata'al. Begitu, ini saya ulangi lagi kemarin. Lalu hajar atau batu dan pohon itu berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakang saya ada Yahudi ngumpet. Jadi alam semesta ketika itu pun udah gemes sama mereka-mereka ini karena kejahatannya Pak. Sampai dikatakan batu dan pohon itu bisa berbicara. Jadi ketika kaum muslimin memerangi mereka, membunuh mereka, mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohon itu berbicara. Ya wahai Muslim, wahai hamba Allah, hada Yahudiyun khalfi, ini ada Yahudi nih di belakang saya lagi ngumpet. Patah. Mari sini dipanggil. Faqtulhu, bunuhlah dia.
illal gharbat, kecuali pohon gorgot. Fa innahu min syajaril yahud, sesungguhnya dia adalah pohonnya Yahudi. Nah, ini sebagai tanda hari kiamat, saudara-saudara. Makanya sekilas kalau kita membaca hadis ini, terlihat Islam ini kok sampai begitu ya, memerangi orang Yahudi. Ada apa ini? Membunuhi mereka, bahkan sampai-sampai pohon dan batu Allah berikan kepada mereka kemampuan berkata-kata, memberitahukan keberadaan Yahudi dan apa Yahudi yang bersembunyi ya di balik mereka itu. Nah, ini sekarang Allah nampakkan bagaimana ya kejahatan mereka. Maka di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala itu ya mengatakan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi wa la tufsidunna marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah telah menetapkan ya terhadap Bani Israel ini, dan sekarang Ziyad-Ziyad ini di dalam kitabnya bahwa mereka akan melakukan kerusakan untuk yang kedua kali. Yang pertama ya memang tukang bunuh para nabi itu Yahudi. Ya. Nah, kerusakan yang kedua yaitu di akhir zaman ini. Uluwan kabira, mereka ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'luna 'uluwan kabira, menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Udah berapa negara yang diporak-porandakan oleh mereka ini? Ya, semakin sombong, semakin adidaya, merasa tidak ada yang mereka takuti sama sekali, saudara. Nah, ini memang sudah indikasinya Allah Ta'ala tunjukkan sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ini akhir zaman, saudara-saudara. Ayolah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar, saudara. Masih lama Pak Ustaz, kiamat itu masih lama katanya. Ya. Ada namanya kiamat sugro, Pak. Kalau kiamat kubro itu yaitu yang kehancuran semesta itu. Ya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malah itu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro nggak lama lagi, saudara. Yang umurnya 65 masih lama nggak kiamat sugronya? Itu kematian, saudara. Ya, sambil menunggu yang besarnya, ya jangan lupa sama yang kecilnya itu, dekat banget, saudara. Maka ketika kematian itu menimpa seorang hamba, ya menimpa kita itu sebetulnya adalah kiamat buat kita. Namanya kiamat sugro. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah yang selalu dekat dengan rumah Allah, dengan masjid, insya Allah selalu dibimbing dan dijaga oleh Allah iman dan Islamnya. Ini saudara pentingnya. Lalu indikasi yang kedua yang Rasulullah sebutkan ketika menjelaskan tentang kapan sih datangnya itu hari kiamat, saudara-saudara. Ya, ini Nabi kita tidak menyebutkan waktu tepatnya kapan, tetapi memberikan tanda-tandanya saja. Ya, walakin sa'ahaddithuka an asyratiha fadzakara minha. Ya, jadi dia hanya menyebutkan indikasinya saja, ya, tanda-tandanya saja. Dia menyebutkan di antara tanda-tandanya adalah wa idza tatawala ri'aqul bahmi bil bunyani fadzaka min asyratiha. Apabila pengembala kambing itu sudah berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi, maka itu salah satu di antara tanda-tanda kiamat itu akan tidak lama lagi datang, kata Nabi. Siapa yang dimaksud si pengembala kambing ini, si orang miskin ini? Ya itulah orang-orang yang berada ya di dalam suatu negara, suku pedalaman, ya di gurun pasir gitu, ya Arab, ya tanah tanah Arab itu, padang pasir yang tandus. Yaitu mereka orang-orang yang tertinggal, saudara-saudara, para pengembala. Tapi sekarang kalau Bapak ke sana, Masya Allah, udah seperti Eropa, betul
betul ya? Termasuk itu ada bangunan tertinggi ya di Jazirah Arab itu, di Dubai itu namanya Burj Khalifah, itu tingginya 0,5 mil saudara-saudara ya, sekitar 828 meter tingginya, itu belum antenanya. Saya pernah naik di situ ya sampai lantai paling atas itu, tapi nggak sampai ujung banget, hanya dalam waktu 1 menit saudara-saudara. Yaitu Burj Khalifah. Ya, semua berlomba-lomba di sana ingin membangun bangunan yang menjulang tinggi. Termasuk di Mekah Al-Mukarramah itu ada tower jam-jam itu saudara-saudara, betul nggak? Nah ini sudah diindikasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mau alasan apa lagi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah? Fastabiqul khairat, badiru bil a'mali shalihah, tidak menunda-nunda untuk melakukan amal soleh, karena udah semakin nyata daripada tanda-tanda itu. Di dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Nabi, wa antaral hufatal uratal alata ri'a as-sa ya yatatawwaluna bil bunyan. Apabila kamu melihat ya ada orang yang itu tidak pakai sendal, nyeker, miskin, tiba-tiba mereka berlomba-lomba di dalam pengembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi dan mewah. Nah ini adalah tiada lain orang yang tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sendal, miskin, pengembala ya kambing, jadi as-sa ya pengembala kambing, yaitu adalah orang-orang yang ada di Timur Tengah, yang ada di Arab itu. Nabi udah kasih tahu nih, kalau orang-orang Arab nih katanya yang miskin, yang pada nyeker ya, yang pada kerjanya cuma ngembalain kambing, nanti mencapai puncak gitu ya kemakmuran hidup. Mereka ini menjadi orang-orang yang borjuis saudara, materialistis. Udah selesai saudara. Enggak ada lagi ya tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan itu, melainkan itu sudah nyata di depan mata kita. Ayo saudara-saudara, persiapkan diri kita. Kita jaga masjid kita dengan sebaik-baiknya ya, sebagai investasi akhirat yang akan menyelamatkan kita selain daripada amalan-amalan kita yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam muqaddimah tadi juga saya membacakan sebuah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 59. Ini saudara-saudara, Ahad ini ada di bulan ini, di bulan Juni ini ada 5 Ahad ya, betul ya? Jadi saya keliru juga ya, hari ini saya bentrok di Masjid Nurul Ittihad saudara, lupa saya. Ternyata ada 5 Ahad ya. Ada 5 Ahad, gak apa-apa saudara. Tadi ada berapa ustaz saya hubungin, pas mau sholat subuh gak ada yang ngangkat ya, gak ada yang ngangkat, HP-nya gak diaktifin apa bagaimana. Ada 4 ustaz saya hubungin, gak ada yang ngangkat. Itu namanya belum rezeki dia ya, betul gak? Rezekinya begitu saudara. Di dalam surah Al-An'am ayat 59 tadi saya baca di dalam muqaddimah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Maksudnya ini kaitannya ingin saya sampaikan bahwa di samping mujahadah kita di dalam beribadah kepada Allah ya, kita juga perlu selalu kepada Allah ini berdoa saudara-saudara ya. Jadi nggak bisa orang jalan sendiri tanpa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, nanti ada beberapa doa yang sangat bagus akan saya sampaikan. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, bahwa pada sisi Allah itu kunci-kunci daripada semua yang gaib. Ya, yang kita kagak tahu Allah itu tahu saudara-saudara. Tentang masa depan itu Allah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan tidak ada yang mengetahuinya dari apa yang ada di laut dan apa yang ada di darat. Fil barr wal bahr, yang di darat dan di laut, kecuali hanya Dia yang tahu. Artinya jumlah keseluruhannya. Wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha, dan tidak ada selai daun pun yang gugur, yang jatuh, illa ya'lamuha, melainkan Allah itu tahu saudara. Wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin.
dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan semua sudah tertulis di dalam kitab yang nyata, fi lauhil mahfuz. Artinya setiap biji yang kita kita tanam, saudara-saudara, atau yang dijatuhkan oleh burung-burung yang mereka memakan buah-buah itu, mana biji yang bakal menumbuhkan tunasnya sampai menjadi pohon, mana biji yang kering, yang gabuk, yang tidak akan menumbuhkan tunasnya, yang mati, saudara, itu Allah sudah tahu. Jadi kalau Bapak menanam pohon cabai, menanam pohon tomat, menyemai itu biji-bijinya dari sekian ratus ribu biji, itu sudah ditulis oleh Allah biji yang mana yang bakal tumbuh, mana yang gak bakal tumbuh, saudara. Jadi udah ada catatannya. Sebelum itu kita kita lihat hasilnya bakal tumbuh atau tidak, itu sudah ada catatannya. Oh, itu biji yang ke-15 bakal tidak tumbuh, bakal mati, kering, gabuk. Subhanallah. Jadi semua sudah tertulis di lauhil mahfuz. Nah, kemarin waktu pelepasan anak-anak TK itu di mahkota hati saya bilang usia TK itu namanya mumayyiz, ya, tamyiz, ya, mumayyiz itu tamyiz. Nanti kalau sudah akil balik namanya mukallaf. Nah, tamyiz itu keadaan seorang anak yang secara kognitifnya sudah aktif, dia sudah bisa membedain mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya udah mematuhi larangan-larangan, perintah-perintah. Saya tanya, Bapak masih ingat nggak waktu dulu sekolah di TK itu? Masih ada bayangan nggak, memorinya ingat nggak? Waktu yang sekolah TK ya, ingat nggak? Kalau saya masih ingat, Pak. Saya sampaikan. Saya sekolah itu TK, ya, saya punya guru itu namanya Ibu Siti Khadijah. Ingat saya masih sampai sekarang. Dia punya anak yang selalu ikut sekolah juga namanya Mukhtar. Terus ada di sekolah TK itu anak yang bandel, yang suka malak-malak, yang suka nakut-nakutin, yang bikin kita nangis, yang sampai kita nggak betah. Sampai sekarang saya kenal namanya Kiduk. Kiduk, namanya Kiduk panggilannya, tapi aslinya Soleh. Sering ketemu orang. Artinya udah ingat tuh anak di usia TK itu udah ingat, Pak. Ingat prosodannya, saya masih ingat, Pak. Ya, artinya udah tamyiz. Nanti ketika akil balik, nah, itu namanya mukallaf. Dia sudah berkewajiban menjalankan syariat-syariat agamanya. Nah, saudara-saudara, si anak ini dalam proses pendidikannya, pembentukan karakternya dari kita sebagai orang tuanya dan murid gurunya, ini sebetulnya berkenaan tentang keadaan dia nanti bagaimana. Kita kan hanya, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh dan solehah, betul nggak doa kita? Kita berusaha mendidik yang terbaik biar anak kita jadi anak yang tidak gagal, gitu kan? Lebih baik daripada orang tuanya. Itu waktu anak kita di dalam kandungan istri kita, emaknya 120 hari. Berapa bulan tuh? 4 bulan, betul? Betul ya? Makanya sebetulnya bukan 7 bulanan, 4 bulanan sebetulnya. Tapi tradisi kita bilangnya 7 bulanan. Jadi kalau ada yang mengadakan selamatan dan doa untuk si cabang bayi di usia 4 bulan kandungan, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di 120 hari itu, di 4 bulan kandungan itu sudah Allah utus malaikat, ya, untuk menuliskan takdirnya setelah ditiupkan ruh kepadanya. Makanya kalau istri kita lagi hamil di usia di atas 5 bulan itu, tanya udah ada gerak-gerakan nggak? Karena udah hidup di dalam perutnya itu, saudara. Dan itu udah ditulis tuh umurnya, takdir dia baik atau tidaknya, rezekinya sudah ada di situ. Nah, makanya ini yang dikatakan oleh Allah, itulah perkara yang gaib tentang garis kehidupan kita. Kita nggak ada yang tahu, yang tahu cuman Allah, dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya ada doa, wala yuratul qada illa du'a fa'alaikum bidua. Tidak ada yang bisa merubah
apa yang sudah tertulis, tintanya sudah mengering. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa doa, kecuali doa yang bisa merubah itu semua. Maka banyak-banyak doa kata Nabi, fa'alaikum bid-doa. Doa, jangan pelit doa, jangan pelit mengaminkan doa, saudara ya. Doa sendiri bagus, mengaminkan doa orang bagus, saudara. Bisa jadi doa kita sendiri terhijab ya, karena yang tahu kejelekan kita, keburukan kita ya, kita sendiri. Lalu kita mengaminkan doa, ada orang yang alim, ada orang yang hubungannya kepada Allah itu bagus, saudara, doanya dikabul. Nah itu, insya Allah doa kita menjadi doa yang dikabul. Makanya waktu Rasulullah itu masih ada, setiap sahabat, setiap umat, setiap orang yang ketemu kepada Rasulullah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ya, ketika dia bertemu dengan Nabi minta didoain. Dan setiap yang didoakan oleh Rasulullah itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mengaminkan doa orang itu tujuannya begitu, Pak. Karena banyak yang kita tidak tahu dari orang itu ya. Bisa jadi dia orang yang sangat menjaga makannya, bisa menjaga perbuatannya, yang ketika dia berdoa akan menyambungkan langsung apa yang menjadi hajat kita dengan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bisa menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu penyebab doa kita diterima oleh Allah sebagaimana pesannya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atibmat amaka takun mustajabah dakwah. Perbaiki makananmu maka doamu akan mustajab. Orang yang bisa menjaga sumber makanannya dari mana halalan thayyiban ya, insyaallah itulah orang-orang yang doanya mustajabah. Nah, kalau ada orang alim miskin, Pak, kan jarang makan tuh ya, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, itu bisa jadi yang begitu-begitu. Orang-orang yang seger bubur minta-minta, tapi ini ada, dia dagang, dia usaha dan tidak melupakan kewajiban kepada Tuhannya, sholat. Itu kalau ada orang begitu kasih uang, beli, nggak usah diambil kembaliannya, kita bilang, Pak, doa Pak saya aminin Pak, insya Allah itu doanya mustajab, amin. Iya, Uwais Al-Qarni doanya mustajab, saudara. Padahal dia di kampungnya, ya orang-orang kampungnya itu mengatakan Uwais Al-Qarni itu hanya orang yang gembel bahasanya itu, gembel, makan dari sisa-sisa orang, saudara. Tetapi dia adalah orang yang sangat terkenal di langit, waliullah ya, dan yang mengetahui daripada karomah ya, derajat Uwais Al-Qarni itu hanya Nabi kita Muhammad SAW, dan dibocorkan kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kita sekali lagi jangan melihat zahiriah orang ya. Bisa jadi orang yang menurut kita hina, tapi dialah yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita ini harus menampakkan di depan orang kehinaan ya, pakaiannya compang-camping, padahal di rumah banyak pakaiannya bagus banyak. Tapi kalau ke masjid pakai bajunya yang compang-camping, enggak begitu juga, Pak. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, kata Allah di dalam Al-Qur'an, masuklah kau ke masjid dengan menggunakan pakaian-pakaianmu yang terbagus. Ya, jadi yang dikatakan tawadu, yang dikatakan tidak menonjolkan di depan orang, ya enggak mesti begitu juga, saudara-saudara. Ya, dan dikatakan al-zahiru yadullu 'alal batin, bahwa zahir mengantarkan kepada yang batin. Insya Allah kalau zahiriahnya bagus, insya Allah batinnya bagus, saudara. Jadi jangan bilang begini, wah biar bertato begini, insya Allah lebih bertakwa dari yang enggak bertato. Enggak begitu juga, saudara ya. Paham ya? Iya. Jadi jangan mentang-mentang ada orang yang secara stylenya ya kayaknya sederhana, kalau ke masjid selalu bajunya kaos bolong-bolong, kadang-kadang mereknya cap kopi kapal api begitu. Terus ada Pak Cipto pakai gamis terus, ini belum tentu Pak Cipto lebih mulia. Ini yang pakai kaos bolong-bolong yang cap kapal api bisa lebih mulia, nggak begitu juga. Ngukurnya nggak begitu juga. Karena ini yang tahu hanya orang-orang tertentu saja ya Pak ya. Karena ada juga orang yang memakai pakaian yang sangat sederhana, yang sangat compang-camping, justru
di dalam hatinya ada niatan yang lain, ya ingin dianggap ini tawadu, itu hati-hati. Makanya ini perkara hati ini, Masya Allah. Maka pakailah pakaianmu yang terindah, pakailah pakaianmu yang terbagus ketika kamu datang ke masjid. Karena ini bagian daripada syiar agama Allah. Itulah orang Islam, cakep-cakep, keren-keren. Kecuali memang orang yang nggak punya sama sekali. Boleh ya, alhamdulillah masjid udah bisa kasih peci, sholat Jumat, betul kan? Luar biasa. Kalau boleh saya kasih masukan ya, karena sholat Jumat subuh ini banyak sekali sekarang di masjid kita. Kadang-kadang ada yang udah lima baris. Tolong setiap baris taruh kotak amal. Mulai subuh besok, ya. Jadi habis sholat subuh langsung kotak amalnya jalan. Misalkan ada 5 baris, tiap sudut ada 5 kotak. Tolong ya pengurus ini. Lumayan itu kalau tiap subuh dijalankan, saya yakin Pak itu 100-200 mah dapat itu kita, ya, buat masjid. Bisa dilakukan itu, ya, kotak amal, ya. Dan maghrib, Sholat maghrib bukan subuh dan maghrib saja, kotak amal jalanin, ya, jalanin itu. Saya yakin kalau sebulan nanti laporan mau saya dapat berapa itu, khusus kotak subuh dan maghrib, ya, khusus kotak subuh dan maghrib. Coba nanti 1 bulan kita audit, ya, kita evaluasi berapa masuknya. Kalau sampai masuk 10 juta lumayan nggak tuh? Lumayan nggak? Insya Allah Pak Nopal nggak teriak-teriak token listrik lagi, ya, alhamdulillah, amin. Bisa dilaksanakan itu, ya. Ada 5 kotaknya, ada kotak amalnya, ada, ya. Kalau bisa dibikin lagi gambarnya itu, kalau bisa kurung batang itu, apa namanya, desainnya kurung batang. Jadi orang kalau lewat ingat mati, aduh harus ngamal ini gitu, ya. Insya Allah ada sedekah subuh yang memang sangat utama. Kalau kita istiqomah melakukannya Pak, Masya Allah akan ada keberkahan rezeki yang akan Allah kasih kepada kita, ya. Banyak kejutan yang akan diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Kalau kita istiqamah sedekah subuh, nanti kita gerakan, ya, gerakan sedekah subuh, ya, nggak apa-apa, mau 2.000, ya, mau 5.000, ya. Gopek boleh nggak gopek? Nah, makanya bikinnya pakai papan, jadi kalau gopek naruh pertah nyari gitu. Jadi orang malu-malu, 2.000 dah paling kecil, ya. Salah bisa dijalankan, ya. Nah baik, maka oleh karena itu saudara-saudara, jangan kita ini ragu-ragu di dalam berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepada Allah, niscaya aku akan mengijabah doamu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya daripada hamba-hambaku tentang aku, katakan kepada mereka, aku dekat. Ini Allah yang bicara. Ini qarib, aku dekat kepada mereka ini. Kalau mereka berkata-kata, kalau mereka curhat kepadaku, berdoa kepadaku, sesungguhnya aku akan mengijabah doa mereka. Ini garansi saudara-saudara. Ya, maka perbaiki terus diri kita, hubungannya kepada Allah, saudara-saudara. Banyak istighfar, ya. Minimalisir perilaku yang tidak baik dalam kehidupan kita, akhlak yang buruk dalam kehidupan kita, ya. Dominasi, tingkatkan terus kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, akhlak yang baiknya, amal-amalnya. Insya Allah saudara-saudara, atbi sayyidatul hasanah, ya. Kebaikan yang kita lakukan, saudara-saudara, ini akan menghapus keburukan-keburukan yang sudah terlanjur kita lakukan, maupun keburukan-keburukan yang masih kadang-kadang kita khilaf di dalam melakukannya. Atbi sayyidatul hasanah. Ikuti perbuatanmu yang tidak baik dengan perbuatanmu yang baik. Insya Allah kebaikanmu itu akan mendominasi dan akan menghapus perbuatanmu yang tidak baik. Allahumma amin. Baik saudara-saudara, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Insya Allah jamaah haji kita sudah sebentar lagi akan kembali, ya Pak, ya. Saya juga sudah mulai beraktivitas. Setelah tanggal 4 Juli sudah mulai berangkat umroh, saudara-saudara. Setelah Dzulhijjah selesai, 1446 Hijriah berakhir, ya Pak, ya. Ini penutup tahun 1446 Hijriah. Ini Desembernya, ya Pak, ya, kalau Masehinya. Insya Allah kita akan memasuki tahun baru, yaitu Muharram 1447 Hijriah. Persiapkan diri kita para pengurus untuk menyongsong tahun baru Islam ini, Muharram ini. Ayo
apa yang mau dilakukan nanti, ya, kegiatan porseni, kegiatan musabaqah. Ya, saya sangat berharap anak-anak kita yang ada di masjid, remaja kita ini yang kita kita ajak gitu ya untuk berpartisipasi. Mau lomba azan kah, hafalan surah pendek kah ya, atau nanti gebiar Muharram kah, ayo kita ramaikan saudara. Wa may yu'azzim sa'irallah fa innahu min taqwal qulub. Ya, siapa yang mengagungkan, meninggikan, mensyiarkan agama Allah, kalimat Allah, tidak lain itu adalah cerminan dan implementasi daripada hati-hati hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal. Semoga Allah menguatkan hati-hati kita di dalam berjuang fisabilillah ini, dan para donatur kita, jamaah kita semuanya juga diberikan keikhlasan, kedermawanan, dan rezekinya sudah ditambahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaahnya semuanya diberikan kebahagiaan, ya, keberkahan di dalam kehidupannya yang sudah sholat dan berjuang di masjid ini. Semua amal-amal yang sudah kita lakukan dari sejak awal peletakan batu pertama sampai hari ini, bahkan sampai nanti ketika kita sudah meninggal dunia menjadi warisan untuk anak keturunan kita, semua menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususon yang sedang sakit, kita doakan jamaah kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan. Khususon yang sedang dalam kesulitan, Allah berikan jalan keluar, berikan kemudahan, kelancaran, usaha-usahanya lancar semuanya, bisnisnya jebol semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah jadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Allah pelihara, Allah jaga, Allah bimbing daripada pengaruh dekadensi moral saat ini yang sangat di luar batas kemampuan kita untuk mengawal anak-anak kita. Allah jaga, Allah pelihara. Rabbi hablana minas sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk bangsa negara kita, Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di bawah kepemimpinan presiden kita ini, Pak Prabowo ini, Allah berikan sehat walafiat beliau. Allah jaga, Allah pelihara dari segala hal-hal yang akan menghancurkan bangsa dan negara ini. Allah gugah orang-orang yang merindukan kebaikan, kemakmuran, keadilan di negara itu bersatu. Allah pilih pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil untuk bangsa negara kita yang lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nasta'inuka 'ala fasadi fina wa nas'aluka salam amrina kullah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. ربي فكنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكتر وذكر. اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلمنا ما لم نعلم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا. Kopi kuat.